Ya, jadi ada apa sih rame-rame soal vaksin Ada apa Nusantara sih, Bay? dari kemarin-kemarin ya? Sudah bergulir lama? Kita akan membahas mengenai pro kontra nih vaksin Nusantara pagi hari ini dengan 3 narasumber yang sudah hadir bersama kami. Yang pertama ada Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum PBID, kemudian ada Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, dan Dr. Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University of Australia. Selamat pagi Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Sehat semua dari berbagai daerah, dari Bogor, ada dari Brisbane, Australia, dan juga Sumba Timur. Masih ramai di Indonesia mengenai vaksin Nusantara, tapi saya ingin ke Bang Melki terlebih dahulu. Bang, yang cukup meramaikan juga adalah salah satu statement dari Anda. Saya bacakan salah satu kutipannya di salah satu laman media online. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena, menuding Badan Pengawas Obat dan Makanan bermain politik terkait kontroversi vaksin Nusantara. Maksudnya apa ini, Bang Melki? Ya, waktu kemarin kan saya ikut diundang salah satu media untuk talk show ya. Dalam talk show tersebut, dan juga saya dapat informasikan ada kelompok yang kemudian mendukung Badan POM yang itu dari berbagai kalangan. Ya. Nah, itu yang kemudian saya dapat informasi katanya ada teman lah yang menyampaikan ini ada yang menggerakkan dan itu ada sambungan ke Badan POM, ada yang cerita ke Badan POM untuk urusan komunikasi lah gitu oleh teman saya. Makanya saya sebenarnya dari awal kalau andai kata ini mau dibikin, apa solusinya lebih mudah itu adalah tinggal para ilmuwan itu membedah data yang sudah diberikan oleh peneliti oleh Badan POM, mau forumnya terbuka boleh atau para ilmuwan ini bisa dalam forum tertutup. Intinya adalah data tersebut itu data yang bersifat terbuka sebenarnya. Cuman kan ada proses yang namanya mekanisme dalam penelitian ini yang data itu harus diberikan kepada Badan POM. Nah, cuma sebagai DPR RI kami itu yang pengawasan, kami bisa mengakses, membedah dan juga menganalisis data tersebut. Nah, itu yang kemudian menjadi juga akan persoalan karena data yang sebenarnya secara saintifik ilmiah itu bagi orang yang menekuni dunia farmasi atau orang yang menekuni dunia penelitian atau orang yang menekuni dunia kedokteran, hal-hal tersebut itu bisa dibahas secara ilmiah, bisa kita diskusikan, kita perdebatkan, kita analisa. Dan DPR RI sendiri kami sudah 2 kali menganalisa, mendebat, membahas data tersebut. Sekali di Rumah Sakit Karyadi, kemudian sekali lagi itu juga di forum DPR RI, yang kita mendebat juga data-data tersebut secara ilmiah. Dan kemudian ternyata data tersebut dan sudah kita bahas secara bersama-sama, sudah kita lihat kesimpulannya. Ternyata penyampaiannya kemarin lagi berbeda lagi sama Kepala Badan POM. Itu yang membuat saya menyampaikan bahwa Kepala Badan POM jangan berpolitik, jangan kemudian membawa publik seolah-olah data tersebut seperti yang disampaikan. Karena sebenarnya data tersebut itu sangat mudah dipahami, sangat mudah diperdebatkan sejauh mereka memang bersekolah dan menekuni dunia penelitian, para dokter, para farmasi itu mudah membaca data tersebut. Ya. Kalau berangkat dari statement Anda, artinya membaca ada hasil-hasil penelitian yang Anda anggap tidak transparan. Apakah ini termasuk juga soal Sinovac dan juga AstraZeneca? Nah, jadi gara-gara pembahasan dan data hasil penelitian vaksin Nusantara seperti ini, sekarang para peneliti juga yang senang melihat dan suka membaca data itu juga bertanya kepada kami juga, apakah pembahasan semacam ini itu juga terjadi dengan berbagai macam vaksin yang masuk ke negeri ini. Kan kalau kita lihat di Indonesia ini kan ada 2 vaksin yang sudah kita pakai ya. Ya. Sinovac itu dari segi keamanan bagus, tapi dari segi efikasinya kan cenderung tidak tinggi ya. Sehingga kemudian dari produsennya sendiri menyampaikan bahwa akan meneliti kembali untuk meningkatkan efikasi imunogenitasnya itu lebih bagus lagi dalam rangka menghadapi tren mutasi virus COVID yang terus terjadi. Jadi ini bukan proses yang kemudian sekarang jadi, kemudian dia selesai. Karena kita ini berkejaran sama kemampuan virus untuk mengembangkan daya rusaknya dari si COVID ini. Nah, sementara AstraZeneca dari segi efikasi, efektivitasnya bagus ya,
Nah, tapi dari segi keamanannya kan mengkhawatirkan karena di berbagai kejadian, saya sendiri juga lagi di NTT saat ini, saya mendapatkan laporan kipi kejadian itu kan pakai imunisasi AstraZeneca ini memang serius nih. Oke, Kemarin baik. saya dapat laporan Satpol PPK. Jadi kita punya dua vaksin ini yang sekarang satunya aman tapi efikasi rendah, satunya itu efikasi tinggi tapi cenderung kurang aman. Nah, data-data ini sebenarnya juga kalau itu dibuka kita perdebatkan juga bagi para peneliti, para orang yang menekuni dunia farmasi, dunia kedokteran, para farmakolog itu sebenarnya bisa kita bahas. Jadi bukan soal yang rumit, sejauh setiap orang juga itu membahas dengan kepala dingin dan untuk kepentingan kita bersama, bukan kepentingan orang per orang ataupun tertentu. Baik, membahas dengan kepala dingin dan untuk kepentingan kita semua. Pak Daeng, jadi sebenarnya apa yang salah sih dengan vaksin Nusantara ini? Ya, jadi begini, ini sebenarnya persoalan kalau menurut saya ya, dari sudut pandang Ikatan Dokter Indonesia, ini persoalan sederhana, tapi menjadi besar nih. Sederhananya begini, yang pertama, penelitian uji klinis itu agak berbeda dengan penelitian-penelitian lain ya. Dengan penelitian yang katanya S3 apa itu berbeda. Kalau penelitian uji klinis itu langsung memang yang berkaitan obat dan vaksin ya, itu langsung memang diawasi oleh Badan POM. Badan POM, baik. Sehingga untuk melakukan uji klinis itu rencana-rencana penelitiannya itu harus persetujuan dulu Badan POM. Setelah disetujui dilakukan. Setelah dilakukan diserahkan kembali ke Badan POM, dinilai. Nah, kalau dalam penilaian ada sesuatu yang masih dikatakan kurang memenuhi syarat, sebenarnya sederhana, yang belum memenuhi syarat itu diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki disampaikan kembali. Sebenarnya proses itu proses biasa dan proses sederhana. Kalau itu diikuti dengan baik, saya kira nggak ada persoalan. Makanya kami juga bingung ya kenapa kok jadi bisa ramai seperti ini. Padahal itu kalau para peneliti mengikuti protokol yang sudah disetujui dengan Badan POM, ya kalau ada yang belum memenuhi syarat diperbaikin saja sampai memenuhi syarat. Saya kira tidak ada persoalan itu. Merah putih juga saya kira prosesnya seperti itu. Vaksin yang lain itu kan penilaian-penilaian yang dilakukan kan diminta oleh Badan POM apa saja yang harus diberikan tuh data-data. Jadi bukan data-data versinya hanya peneliti ya, tapi versi protokol yang sudah ditetapkan dan itu untuk uji klinis itu berbeda dengan penelitian yang lain karena uji klinis itu langsung protokol itu harus disetujui oleh Badan POM, diawasi oleh Badan POM dan dinilai di akhir itu oleh Badan POM. Oke, Dokter Daeng, tapi kalau berangkat dari apa yang disampaikan oleh Bang Melki gitu ya, dari Sinovac dan juga AstraZeneca. Sinovac efikasinya rendah tapi cenderung aman. AstraZeneca efikasinya tinggi tapi cenderung tidak aman. Nah, ini ada vaksin Nusantara nih. Benang merahnya di mana kalau misalnya mengkomparasi dengan kondisi dua vaksin sebelum yang kita gunakan? Benang merah yang mana? Kan vaksin Nusantara belum selesai, masih fase penelitian. Kalau yang AstraZeneca, Sinovac kan sudah selesai, sudah mencapai fase ketiga ya, dan sudah dikeluarkan emergency use-nya, sudah dinilai di ujung. Kalau ini kan masih belum, jadi dari preklinis menuju ke klinis. Nah, kalau menurut saya proses-proses itu dilakukan karena kalau yang AstraZeneca, kemudian Sinovac, Pfizer dan lain-lain itu seluruh hasil fase-fase itu dipelajari oleh Badan POM, oleh otoritas dipelajari. Memang yang fase-fase sebelumnya karena ini dikembangkan di negara lain itu otoritas di negara tersebut itu yang memberikan approve ya bahwa fase-fase itu sudah dilewati dengan baik dan approval terhadap semua tahapan fase-fase prosedur itu standarnya standar internasional dan itu dimonitor oleh WHO. Artinya meskipun di sebuah negara otoritasnya memberikan approve dan memberikan pengawasan penilaian itu sama prosedur dan standarnya sama karena itu standar yang diberikan oleh WHO dan berlaku secara internasional.
Oke. Oke, baik. Tapi kan kemudian yang menjadi pertanyaan publik juga kan semangat kebangsaan ini akan adanya vaksin yang dibuat lah paling tidak dikembangkan oleh anak negeri ini yang kemudian harus didukung juga oleh pemerintah. Kok nampaknya BPOM ini nampak pilih kasih kalau kata masyarakat. Tapi kita akan bahas kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.